Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sistriana Esika Masita, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Cost and Quality Control Model for the Clinical Pathway of Caesarean Section. Jurnal ini disusun oleh Aladin dan kawan-kawan, diterbitkan pada tahun 2024, dipublish di The Open Public Health Journal, dan berindeks Scopus Q4. Adapun latar belakang dari jurnal ini, yaitu di Indonesia terjadi peningkatan persalinan dengan tindakan operasi sesar. Di tahun 2012 sebanyak 12,9%, kemudian meningkat di tahun 2017 sebanyak 17%. WHO merekomendasikan rata-rata tindakan sesar sebesar 10-15%. Di Sumatera Barat terjadi juga peningkatan kasus persalinan dengan tindakan operasi sesar dari tahun 2013 sebanyak 14,8%, di tahun 2018 naik menjadi 23,6%. Data ini diperoleh dari BKKBN tahun 2018. Peningkatan jumlah kasus ini tidak memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan maupun terhadap efisiensi biaya. Hal ini dikarenakan penggunaan sistem inasi-bijis yang dimana dibayarkan berdasarkan hasil diagnosa akhir dan kode si biji, bukan dari berdasarkan layanan yang telah diberikan. Berdasarkan hal ini, rumah sakit mengalami kerugian karena tindakan yang sudah diberikan tidak tercover lagi dengan pembayaran sistem inasi-bijis. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program penjaminan mutu yang bisa memastikan efektivitas pelayanan dan pengendalian biaya yang dapat memberikan efisiensi terhadap rumah sakit. Program penjaminan mutu yang pernah digunakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Integrated Clinical Pathway, di mana Clinical Pathway dibuat berdasarkan model Dona-Bedian tahun 1973. Clinical Pathway dapat juga digunakan untuk operasi sesar, dan Clinical Pathway berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat menurunkan kasus readmisi, dapat menurunkan length of stay, dan dapat menurunkan biaya rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2021 sampai April 2022. Sampel yang digunakan yaitu 110 orang dari 11 rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu mixed method, menggunakan kuantitatif dan kualitatif. Adapun hasil penelitian yang didapat dari studi ini yaitu sebanyak 40 orang mendapatkan tindakan operasi sesar yang efektif dan efisien. Layanan sesar yang dilakukan dalam studi ini masih di bawah 50% dalam penerapan prinsip-prinsip pengendalian mutu dan pengendalian biaya. Meskipun masih nilainya di bawah 50%, tapi kita masih ada ruang untuk perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip pengendalian mutu dan pengendalian biaya untuk layanan operasi sesar di rumah sakit. Kesimpulan yang didapat dari jurnal ini yaitu untuk biaya persalinan sesar ringan yaitu berkisar 3,2 juta sampai 12 juta. Sedangkan persalinan operasi sedang yaitu 4,9 juta sampai 12 juta. Integrated Clinical Pathway sebagai model kendali mutu biaya operasi sesar
sesar menggunakan dua model. Yang pertama dapat digunakan untuk menghitung kendali mutu dan kendali biaya operasi sesar. Yang kedua untuk menghitung biaya tidak langsung dengan model ABC atau Activity Based Costing. Dan juga rumah sakit sebaiknya mempertimbangkan penerapan model Integrated Clinical Pathway untuk layanan operasi sesar guna menghindari kerugian finansial akibat perubahan kebijakan pembiayaan kesehatan. Adapun analisis kritis untuk jurnal ini, kelebihannya yang pertama, jurnal ini menggunakan pendekatan yang komprehensif. Yang kedua, mendukung efektivitas dan efisien sistem JKN. Yang ketiga, mendorong implementasi clinical pathway di rumah sakit. Dan yang keempat, memberikan relevansi dengan kebutuhan nasional. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu data biaya rumah sakit yang digunakan cukup rumit karena setiap rumah sakit memiliki struktur biaya yang berbeda. Kemudian, pengelompokan pelayanan operasi sesar menggunakan kriteria ASA yang ditetapkan oleh dokter anestesi, sehingga perlu dipastikan kembali apakah kriteria ASA sudah sesuai untuk diagnosa pengelompokan operasi sesar. Untuk relevansi jurnal penelitian terhadap konteks manajemen di rumah sakit, yang pertama menjawab tantangan sistem JKN, yang kedua mendorong efisiensi dan transparansi, yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan, yang keempat membentuk peran baru dalam manajemen rumah sakit, dan yang kelima mendukung kebijakan kesehatan nasional. Pembelajaran penting yang saya dapat dari jurnal ini, yang pertama, keseimbangan antara mutu dan efisiensi biaya bukanlah hal yang mudah. Yang kedua, peran case manager sangat krusial. Yang ketiga, sistem JKN dan BPJS membawa tantangan tersendiri. Yang keempat, kendali mutu bukan hanya soal standar, tapi juga budaya kerja. Yang kelima, sebagai calon tenaga kesehatan atau manajer rumah sakit, saya merasa tertantang untuk ikut berkontribusi dalam sistem yang lebih efisien dan berorientasi pada mutu. Cukup sekian review jurnal dari saya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.